Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ikhwati fillah yang saya hormati dan Allah muliakan, segala puja dan puji hanya milik Allah semata. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada manusia terbaik, manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'at, dan mudah-mudahan kita sekalian diberikan kekuatan untuk istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau dan mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang besar di hari kiamat kelak. Amin Allah ya rabbal alamin. Ihwati fillah, hadirin wa hadirat, para pemirsa sekalian yang saya hormati dan Allah muliakan. Izinkanlah Al-Fakir pada kesempatan hari ini memberikan kekuatan, penyemangat, dan bahan bakar khusus untuk diri Al-Fakir sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian, untuk kita senantiasa lebih bersemangat lagi untuk meningkatkan giroh atau semangat melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini dan ibadah puasa-puasa sunnah yang lainnya. Mari kita sama-sama bersemangat untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kita tingkatkan kualitas ibadah puasa kita di akhir sisa-sisa Ramadan ini. Ihwati fillah yang Al-Fakir hormati dan Allah muliakan, Al-Fakir akan mengutip dua hadis yang tentunya hadis ini sudah tidak asing lagi, kita sering mendengar. Hadis ini sering disampaikan oleh para da'i, para ustadz, kiai saat kultum, ceramah, atau dalam khutbahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Sa'ad bin Sa'ad bahwa Rasulullah SAW bersabda, di surga nanti ada suatu pintu istimewa yang dinamakan Ar-Rayyan. Bagi mereka orang-orang yang berpuasa akan memasuki melalui pintu Ar-Rayyan tersebut. Selain orang yang berpuasa maka tidak bisa memasukinya. Bagi mereka orang-orang yang berpuasa, mereka akan diseru, mana orang yang berpuasa? Atas izin Allah, pintu Ar-Rayyan berseru, mana orang yang berpuasa? Kemudian mereka orang-orang yang berpuasa berdiri untuk memasuki pintu Ar-Rayyan tersebut. Setelah mereka yang berpuasa memasuki pintu tersebut semuanya, kemudian pintu Ar-Rayyan tertutup, dan setelah itu tidak ada orang lagi yang bisa memasukinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Insyaallah hadisnya ini sahih. Ihwati fillah yang saya hormati dan Allah muliakan, dari keterangan hadis di atas bahwa utamaan orang yang berpuasa, orang yang gemar berpuasa Ramadan itu akan bisa memasuki atas kehendak Allah melalui pintu Ar-Rayyan yang disediakan khusus bagi mereka yang gemar melaksanakan puasa Ramadan, termasuk puasa sunnah ya. Jadi walaupun di situ ada penduduk surga, tidak bisa sembarang memasuki pintu Ar-Rayyan tersebut. Jadi Allah sediakan pintu-pintu khusus yang sesuai dengan amalannya ketika di dunia. Sebagai pengetahuan, di dalam Al-Quran ada lagi yang dinamakan Babul Hamidi, pintu yang disediakan khusus untuk orang mereka yang senantiasa beriman, yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Kemudian Babul Sodakoh disediakan khusus bagi yang gemar bersodakoh. Babul Jihad disediakan khusus bagi yang berjihad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Babur Rayyan adalah pintu istimewa yang disediakan khusus bagi mereka yang gemar melaksanakan ibadah puasa. Jadi walaupun di situ ada penduduk surga, tetapi tidak sembarang untuk bisa memasuki pintu-pintu tersebut, karena pintu tersebut disediakan tergantung dari amalan mereka di dunia. Ihwati fillah yang Al-Fakir hormati dan Allah muliakan. Kemudian hadis yang kedua dari Abdullah bin Amr
dari Rasulullah SAW bersabda, puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada seorang hamba di hari kiamat nanti. Puasa berkata, wahai Tuhanku, aku telah melarangnya dari makan dan nafsu syahwatnya, maka perkenankanlah aku memberikan syafaat kepadanya. Kemudian Al-Quran berkata, wahai Tuhanku, aku telah melarangnya tidur di malam hari, maka perkenankanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, maka kedua syafaat dari puasa dari Al-Quran tersebut terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad disahihkan oleh Al-Albani. Ikhwati fillah, para pemirsa sekalian yang Al-Fakir hormati dan Allah muliakan, dari keterangan teks hadis di atas, kedua hadis di atas ini sudah cukup tentunya untuk memberikan bahan bakar, penyemangat, gairah, pendorong untuk kita senantiasa meningkatkan semangat berpuasa di bulan Ramadan ini dan puasa-puasa sunnah pada khususnya, pada umumnya. Maka marilah kita bersama-sama, khusus untuk diri pribadi kepada jamaah sekalian, untuk bisa mengoptimalkan sisa Ramadan ini untuk meningkatkan kualitas ibadah puasa Ramadan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali mungkin yang tadinya jamaah hanya bisa melaksanakan ibadah puasa level awal, ya, hanya menahan lapar dan dahaga saja, bisa ditingkatkan untuk ke level berikutnya. Selain menahan lapar dan dahaga, bisa melaksanakan atau bisa mempuasakan pendengarannya, penglihatan, lidah, dan semua anggota badannya, tangan, kaki yang diharamkan untuk bisa melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matanya berpuasa dari melihat nafsu syahwat, telinganya dari mendengar gosip atau gibah seseorang, kemudian mulut atau lidahnya untuk berdosa atau memfitnah, tangan dan kakinya berpuasa untuk tidak melangkahkan ke tempat maksiat. Selain itu juga kita tingkatkan lagi kualitas ibadah puasa ke level yang tinggi yang dilakukan oleh para salafus soleh, yaitu selain menahan lapar dan dahaga, semua anggota tubuh ikut berpuasa, termasuk hatinya juga ikut berpuasa. Jadi hendaknya penyakit hati kita hilangkan, hendaknya kita puasakan dari iri dengki, hasud, dan penyakit hati yang lainnya. Ini adalah tingkatan puasa yang tinggi, yaitu kalau istilahnya puasa khusus lil khusus. Ada puasa umum, puasa khusus, dan puasa khusus lil khusus. Ihwati fillah yang Al-Fakir hormati dan Allah muliakan, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisi akhir Ramadan ini, agar kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa meningkatkan kualitas ibadah puasa kita ke level yang tertinggi, level puasa khusus lil khusus, yang tentunya ini insyaallah akan mendapatkan kesempurnaan pahala puasanya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa memasuki pintu Ar-Rayyan yang Allah sediakan khusus bagi mereka yang gemar melakukan puasa. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya mujibas sa'ilin. Ihwati fillah yang Al-Fakir hormati, para pemirsa sekalian, mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian dunia dan akhirat. Al-haqqu minallah wal khoto'a min indi nafsi. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan merupakan kebodohan dari Al-Fakir sendiri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Barakallahu fikum jami'an. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.